Para jamaah sedaya, NU lebih unggul dari yang lain. NU lebih benar dari yang lain. NU lebih hak dari yang lain. NU lebih barokah dari yang lain. NU lebih harus diikuti dari yang lain. Betul nggih? Pokoknya jabatan-jabatan agama yang berperan harus NU. Kalau enggak nanti salah semua. Insya Allah kalau pegang NU, itulah ala tariqil haq, kalimatil haq, siratil haq. Insya Allah yakin. Kenapa? Gampang saja. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama. Ora NU neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi sayyidah. Pemirsa, saya nggak habis pikir kenapa kok sampai ketiga kiai NU ini merasa harus menyatakan bahwa NU adalah yang paling baik, NU adalah yang paling unggul, NU adalah yang paling benar dari yang lain. Bahkan sampai berani menyatakan bahwa NU sudah jadi agama. Sungguh pernyataan ketiga kiai ini sangat jauh bertolak belakang dengan penilaian seseorang yang berlatar belakang sebagai seorang guru, yakni berprofesi sebagai guru biasa, yakni yang dikenal dengan nama guru gembul. Saya nggak tahu persis mana dua pendapat yang berlawanan tersebut yang lebih dekat dengan kebenaran. Dan saya persilakan netizen menimbangnya sendiri setelah mendengar video guru gembul yang udah saya sertakan. Guru gembul memang bukan penceramah atau kiai, tapi latar belakangnya sebagai guru cukuplah kalau hanya untuk menyimpulkan hasil pengamatan dari kejadian-kejadian kultur sosial keagamaan. Hanya bagi pandangan saya pribadi, sebagai seorang kiai itu mestinya bisa menunjukkan sikap rendah hati, tidak merasa lebih baik dan tidak merasa lebih benar dari yang lain. Sebagai pendakwa yang jujur pada agamanya, mestinya menyadari bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna, kecuali pasti mereka memiliki banyak kelemahan yang jadi sebab mereka bisa lupa, lalai, dan kilaf. Dan karena pensifatan manusia yang sudah jadi fitrahnya inilah, manusia hanya perlu untuk terus berupaya menjadi yang lebih baik, sembari dengan diiringi doa ampunan dan bimbingan kepada Sang Pencipta. Bukan malah merasa lebih baik, bukan malah merasa lebih benar dari yang lain. Hal ini sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwa a'lamu bikum idza ansa'akum minal ard wa idza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqwa." Dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Nah, dari ayat ini jelas bahwa kita itu dilarang merasa lebih baik. Dan Nabi SAW pun juga bersabda, "La tuzakku anfusakum wallahu a'lamu bi ahlil birri minkum." Janganlah menyatakan diri kalian suci. Sesungguhnya Allah yang lebih tahu manakah yang lebih baik di antara kalian. Nah, di hadis Muslim, Rasulullah SAW itu melarang untuk merasa mengaku lebih baik, merasa lebih baik dari yang lain. Rasulullah itu juga melarang. Jadi sesuai dengan firman dan sabda di atas, sebagai umat muslim kita dilarang merasa lebih baik dari yang lain. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang lebih tahu bagaimana keimanan seseorang. Apalagi bagaimana merasa lebih baik dari yang lain jika kenyataannya agamanya sama, nabinya sama, kitabnya sama,
tapi hanya karena beda pendapat sampai tega membubarkan pengajian, bahkan sampai pembakaran masjid. Sedang terhadap yang beda agama, beda Tuhannya, beda kitabnya, malah turut berpartisipasi menjaga gereja, bahkan ikut ceramah di dalam gereja. Nah, coba merasa lebih baik, tapi prakteknya begitu. Yang sama agama, sama kitab, sama nabi, sama Tuhannya, pengajiannya hanya beda pendapat. Karena beda pendapat, pengajiannya dibubarkan. Tapi ketika menghadapi umat yang beda Tuhannya, beda agamanya, beda kitabnya, malah dijaga, malah ikut beribadah, ceramah di dalamnya. Nah, bagaimana juga bisa membuktikan merasa paling baik dari yang lainnya kalau di antara kiai-kiainya membenarkan terhadap pengakuan seseorang yang dianggap wali yang dimi'rajkan sebanyak 70 kali dalam sehari. Itu ada itu. Dan banyak memiliki pengikut. Coba, Rasulullah hanya mi'raj 1 kali. Tapi ini ada kiai yang membenarkan bahwa mi'raj 70 kali itu benar memang. Itu kan lucu kan. Nah, juga bagaimana bisa merasa paling baik dan paling benar dari yang lainnya, sedang di antara kiainya ada yang terus mengedukasi umat bahwa ia bisa bahasa aneka hewan, bisa berdialog dengan malaikat, bisa jadi penjaga pintu neraka. Dan di lain juga, bagaimana merasa lebih baik dan lebih benar dari yang lain kalau di antara kiainya ada yang menyatakan Anies Baswedan adalah Imam Mahdi, Rocky Gerung adalah seorang Rasul, bahkan sampai berani menyatakan bahwa hanya binatang yang umroh dan haji di Mekah, umroh itu ke Eropa, ke gereja, sampai berani menyatakan begitu. Kan antara pengakuan dan kenyataan di lapangan kan sangat jauh. Nah, dan bagaimana bisa merasa lebih baik dan lebih benar kalau masih dalam satu ormas bisa jadi tawuran hanya gara-gara permasalahan nasab dan kuburan-kuburan bodong. Sempat kan tawuran antar kiai ini mengomando tawuran, perang, jihad, yang kiai sebelah jihad. Nah, ini padahal satu sama Islamnya, sama nabinya, sama kitabnya, sama satu ormasnya. Nah, kalau sebuah pengakuan tidak berbanding dengan kenyataan, lalu kenapa tetap terus menyatakan kepada umat bahwa mereka lah yang lebih baik dan lebih benar dari yang lain? Bukankah merasa masih banyak kekurangan tapi terus berusaha untuk ke yang lebih baik itu lebih mulia? Ya kan? Atau harusnya kita itu mencontoh Abu Bakar, di mana beliau yang sebaik-baik manusia setelah Rasulullah, tapi beliau itu tak pernah menyatakan diri beliau itu sebagai orang yang baik. Tak pernah menyatakan diri beliau itu baik. Tapi malah ketika beliau dipuji bahwa beliau adalah orang baik, malah beliau itu berdoa. Doanya itu begini: Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ja'alni khairam mimma yadunun waghfirli ma la ya'lamun wala tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri, dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka ketahui dariku, dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. Nah, itu bentuk dari seorang yang baik. Abu Bakar merendahkan diri di hadapan manusia yang memujinya dan merendahkan diri di hadapan Allah. Itu padahal orang yang dinyatakan baik setelah Rasulullah tidak mengaku baik. Nah, itu yang bisa kita tauladani, pemirsa. Nah, pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.